Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawwala. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sahabat Ibra dimanapun Anda berada, yang kami muliakan dan kami cintai, semoga Allah merahmati kita semua. Segala puji bagi Allah. Kita memujinya, kita meminta kepadanya, kita memohon ampun kepadanya, dan kita meminta perlindungan kepada Allah dari kejelekan diri kita, dari kejelekan amal kita. Siapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Dan siapa saja yang sesat, maka tidak ada yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan sesembahan yang berhak disembah selain Allah Ta'ala. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya. Semoga salawat Allah tercurah kepada beliau, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada setiap orang yang mengikuti jalan beliau yang lurus dan yang mengajak kepada siratal mustaqim hingga hari kiamat. Semoga keselamatan yang banyak atas mereka itu. Ya Allah, ajarkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, dan berilah manfaat pada apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Tunjukkanlah kepada kebenaran itu benar, dan berilah kami kemudahan untuk mengikutinya. Tunjukkanlah kebatilan itu batil, dan mudahkanlah kami untuk menjauhinya. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, yang memerintahkan kita untuk terus bertakwa kepadanya. Pada hari Jumat penuh berkah ini, kita diperintahkan banyak bersalawat kepada Nabi akhir zaman, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat Ibra yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemarin kita sempat membahas tentang ada 4 pintu syaitan yang dapat menjerumuskan kita ke dalam neraka jahanam. Hari ini, di hari yang penuh berkah ini, kita coba membahas tentang 6 pintu atau 6 amalan yang membawa kita ke dalam keridhaan dan rahmat Allah menuju Jannatul Firdaus. Ma'asyiral muslimin, sahabat Ibra yang dimuliakan Allah. Rezeki itu ada 2 macam, yaitu rezeki pada badan dan rezeki pada hati kita. Rezeki pada badan yaitu rezeki yang diberikan kepada hewan, manusia, jin dengan ketentuan dari Allah yang Maha Pemurah. Rezeki itu umum pada siapa saja, tidak ada spesialnya untuk muslim maupun untuk orang-orang kafir. Rezeki ini hanya kita rasakan berupa rumah, kendaraan,
dan makan, serta nikmat lahiriah lainnya. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Hud ayat 6, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma min dabbatin fil ard illa ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kulla fi kitabin mubin. Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata, yaitu Lauh Mahfuz. Sedangkan rezeki pada hati, yaitu rezeki berupa tauhid dan iman, yang Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Rezeki semacam ini yang dibawa oleh para nabi dan rasul serta para da'i ilallah. Rezeki ini diberikan kepada orang-orang spesial dan orang-orang terkhusus. Allah Ta'ala berfirman, Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin wa akharayna minhum lama yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim. Zalika fadlullah yutihi man yasha'u wallahu dzul fadlil azim. Dialah yang mengutus kepada kaum yang ummi, yang tidak pernah memperoleh kitab, seorang rasul di antara mereka yang membacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan mereka kitab dan hikmah, yaitu as-sunnah. Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata, dan juga kepada kaum yang lain dari mereka yang belum berhubungan dengan pada mereka, dan Dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Demikianlah karunia Allah diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah mempunyai karunia yang benar. Surah Al-Jumu'ah ayat 3. Rezeki pada hati itulah yang paling besar dibandingkan pada badan, karena rezeki pada hati yang hanya diberikan pada orang-orang yang spesial. Buktinya dapat kita lihat di dalam ayat yang membicarakan tentang diutusnya seorang rasul dengan membawa Al-Quran dan As-Sunnah. Rezeki terbesar adalah rezeki ketika kita masuk ke dalam jannah Firdaus atau masuk ke dalam surga. Setiap rezeki yang Allah sebutkan bagi hamba-hambanya, maka umumnya yang dimaksudkan adalah surga itu. Sebagaimana maksud dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah As-Saba ayat 4,
liyajziyal ladzina amanu wa amilus solihati liyajziyal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika lahum maghfiratan wa rizqan karim. Supaya Allah memberi balasan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh. Mereka itu adalah orang-orang yang baginya ampunan dan rezeki yang mulia. Rezeki yang mulia di dalam ayat ini ulama berpendapat dan sepakat bahwa adalah surga. Dalam ayat lain disebutkan pula di dalam surah At-Talaq ayat 11, Allah Ta'ala berfirman, "Wa man yu'minu billahi wa ya'malu shalihan yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abadan qad ahsanallahu lahu rizqan." Dan barang siapa beriman kepada Allah dan mengerjakan amal yang saleh, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sesungguhnya Allah memberikan rezeki yang baik kepadanya. Rezeki yang dimaksud di ayat ini pula adalah rezeki surga. Sahabat Ibrahim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mintalah surga Firdaus, mintalah doa yang paling tertinggi, mintalah surga yang paling tertinggi dan termulia. Surga Firdaus adalah surga yang paling utama dan paling tinggi. Disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di surga itu ada 100 tingkatan yang telah Allah janjikan bagi para mujahid di jalan Allah. Jarak antara dari dua tingkatan adalah bagaikan jarak antara langit dan bumi. Jika kalian ingin meminta, ingat, jika kalian ingin meminta, kata Rasulullah, ingin meminta kepada Allah, mintalah surga Firdaus. Surga Firdaus adalah surga yang paling utama dan yang paling tinggi. Di atasnya adalah Arsy Ar-Rahman. Darinya pula mengalir sungai-sungai. Hadis ini, surga Firdaus adalah yang paling utama dan yang paling tinggi. Di atasnya adalah Arsy Ar-Rahman. Darinya pula mengalir sungai-sungai. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam nomor 7423. Dikatakan oleh sebagian salaf bahwa suatu kebun tidaklah disebut Firdaus, melainkan di situ terdapat anggur. Bagaimana kiat memasuki Firdaus? Yaitu dengan melakukan 6 amalan seperti yang disebutkan di dalam ayat. Kiat dalam memasuki surga Firdaus adalah dengan melakukan 6 amalan seperti yang disebutkan dalam ayat surah Al-Mu'minun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un
wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun, wallazina hum lizzakati fa'ilun, wallazina hum lifurujihim hafizun illa ala aswajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a zalika fa ulaika humul 'adun wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un wallazina hum ala salawatihim yuhafizun ulaika humul warithun allazina yaritsunal firdausa hum fiha khalidun. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki. Maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercelah. Barang siapa mencari yang dibalik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Dan orang-orang yang memelihara amanat yang dipikulnya dan janjinya, dan orang-orang yang memelihara sholatnya, mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Sahabat Ibrahim dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara terperinci, mari kita melihat 6 amalan yang dapat menghantarkan kita dari rahmat dan ridha Allah untuk memasuki surga Firdaus. Yang pertama adalah khusyuk dalam sholat. Ibnu Katsir rahimahullah menyatakan dalam halaman yang sama bahwa khusyuk itu bisa digapai jika hati kita tidak memikirkan hal-hal di luar sholat dan mementingkan sholat saja daripada berbagai perkara-perkara di luar sholat. Yang kedua, meninggalkan hal yang sia-sia. Menurut Syekh As-Sa'di rahimahullah menyatakan bahwa jika dari yang sia-sia saja dijauhi, maka yang haram lebih pantas dijauhi. Ini ada di dalam tafsir beliau, yaitu tafsir As-Sa'di di halaman 576. Yang ketiga, menunaikan zakat. Menunaikan zakat. Yang dimaksud di sini adalah menunaikan zakat mal, yaitu zakat dari harta. Zakat dari harta jika memang sudah terpenuhi syarat nisab dan syarat haulnya, atau bertahun atau selama setahun. Yang keempat, meninggalkan atau menjaga kemaluan. Menjaga kemaluan kecuali pada istri sebagai pasangan yang halal. Menjaga kemaluan bentuknya adalah tidak berzina atau berselingkuh, tidak melakukan liwat, tidak melakukan perantara
menuju zina, termasuk pula tidak melakukan onani. Sahabat Ibrahim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang keempat, yaitu menjaga kemaluan. Yang kelima adalah memegang amanah. Memegang amanah dan janji yang karena sifat orang munafik itu, jika diberi amanah ia berkhianat. Jika berjanji ia mengingkar. Yang keenam dan yang terakhir adalah menjaga sholat 5 waktu. 5 waktu sehari semalam. Itulah 6 amalan yang disebutkan oleh Allah di dalam surah Al-Mu'minun, yaitu sebagai jalan atau pintu-pintu menuju surga Firdaus. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, taufik, hidayah dan petunjuknya untuk kita bisa menempuh dan memasuki pintu-pintu surga Firdaus. Akhir kata, terima kasih. Semoga pembahasan kali ini bisa bermanfaat, khususnya untuk kami pribadi dan umumnya kepada sahabat Ibra yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya tutup pembahasan ini atau pertemuan ini dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdi wa asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.